Hai guys, kali ini aku mau ngajak kalian buat ngebahas kosan murah tapi horor. Karena penghuni kosan itu sering dijadikan tumbal oleh pemilik kos. Ini kisah nyata yang terjadi di daerah Malang. Terus kisah ini diangkat ke film layar lebar. Kemarin tuh sempat syuting di lokasi kosannya itu, tapi banyak kru-kru filmnya itu mengalami insiden yang aneh-aneh, kejanggalan yang aneh-aneh, sampai akhirnya lokasi syutingnya itu dipindah. Kosan murah yang ternyata menyimpan misteri menegangkan. Ini kisah nyata dari seorang narasumber langsung, dan kisah ini udah ditulis di Twitter. Jadi kosan ini sekilas biasa aja, dari luar itu biasa aja. Maksudnya nggak ada yang kelihatan aneh seperti kosan pada umumnya. Terawat, bersih, rapi. Terus di area kosan itu bukan cuman buat kos-kosan, tapi juga ada rumah tuan rumahnya bersebelahan. Jadi dalam satu area itu di sininya kosan, di sininya tuh tuan rumahnya gitu. Terus depannya tuh depan los jalan itu ada sejenis perkebunan pisang gitu. Jadi jarak rumah tetangga tuh mungkin agak jauh, tapi ada. Kosan ini biasanya buat murid-murid sekolahan, anak kuliahan. Mereka tuh yang ngekos di sana jarang yang udah berkeluarga, kebanyakan masih single atau masih bujang gitu. Jadi menurut narasumber, semenjak ia ada di kosan itu, dia tuh sering mengalami kejadian-kejadian mistis diganggu oleh makhluk poci. Jadi jumlah kamar di kosan itu sekitar belasan kamar. Jadi para penghuni kos ini sering diteror oleh makhluk poci, tapi bukan poci yang seperti biasanya yang sering diceritain orang-orang, yang sering dilihat orang-orang, enggak. Poci ini enggak loncat-loncat, tapi dia tuh ngegantung, enggak napak tanah, ngegantung gelayutan gitu. Terus lidahnya tuh panjang, menjuntai ke bawah, dan giginya itu taring semua. Ngerti nggak kalian? Giginya tuh taring semua, nggak ada gigi kayak gini. Giginya tuh taring semua. Terus wajahnya itu nggak begitu jelas kelihatan. Cuma kelihatan gigi aja yang panjang-panjang sama lidah yang menjulur. Posisinya tuh menggantung, suka gelayutan gitu. Kisah ini berawal dari penghuni kos baru bernama Yamin. Dia dari Jogja, pindah ngekos ke sana karena di kosan sebelumnya itu agak mahal. Yamin ini seorang mahasiswa teknik, dia pindah ke kosan itu bersama temannya bernama Bobby. Bobby ini jurusan ilmu politik dari Semarang. Dan kebetulan si Bobby ini memiliki kepekaan terhadap hal-hal mistis, sejenis memiliki indera keenam. Di awal mereka berdua itu masuk ke kosan itu sebenarnya nggak ada yang aneh, seperti pada umumnya biasa aja. Mereka melakukan aktivitasnya seperti biasa. Sampai di suatu hari, si Amin ini keluarlah dia beli makan malam. Beli nasi goreng nih, 2 bungkus buat si Amin sendiri dan buat si Bobby. Nah, sesampainya Yamin di kosan, di depan kamarnya Bobby, kan ketuk-ketuklah dia. Tok tok tok, Bob, ini nasi pesananmu ini. Tapi Bobby di dalam kamar tuh nggak nyahut, nggak jawab, nggak ada reaksi, sepi. Karena penasaran, si Yamin ini kan masuk aja gitu, maksudnya kayak gebrek gitu, asal dobrak aja pintunya kan. Nah, di sana Yamin ngelihat Bobby ada di kamar itu, tapi kenapa nggak nyahut? Ternyata si Bobby itu dalam kondisi yang ketakutan, kayak abis ngelihat sesuatu, kayak abis ngerasain sesuatu. Pokoknya reaksinya dia itu bener-bener shock gitu. Si Yamin yang baru datang bawa nasi kan bingung lihat si Bobby, terus dia nanya kan sambil naruh bungkusan nasi di atas mejanya Bobby. Bob, kamu kenapa Bob? Kamu kenapa wajahmu pucat gitu? Nah, tapi si Bobby tuh nggak nyahut, dia masih bengong aja, diem gini, wajahnya tuh masih pucat. Lalu si Amin duduk nih di sampingnya kan, terus dia nanya lagi, kamu kenapa? Nah, di sini si Bobby ini ngomong, Min, malam ini kamu tidur di kamarku ya, kamu tidur di sini ya, aku nggak mau sendiri. Lah, si Amin kaget. Loh, ngapain? Kita kan baru pindah, ngapain kita tidur satu kamar? Nah, di sini si Bobby ini meyakinkan si Amin lagi. Pokoknya si Amin harus tidur di kamarnya Bobby. Pokoknya aku mau kamu tidur di kamarku ya, Min ya. Malam ini aja. Ya please ya, malam ini aja ya. Nah, setelah si Bobby ini ngerayu-ngerayu si Yamin, akhirnya si Yamin maulah tidur di kamarnya Bobby. Menurut Yamin, nggak ada yang aneh dengan kosan itu. Kosan itu murah, harganya sekitar 500.000 dengan kondisi yang rapi, bersih, bangunan terawat. Ada AC-nya, ada ruang tamu yang biasanya buat mereka ngumpul-ngumpul, santai-santai. Pokoknya kayak ruang tamu gitu yang bisa dipakai siapa aja.
tuan rumah tuh bakal menjamu mereka setiap 1 minggu sekali. Menjamu kayak makan malam bersama gitu. Tuan rumahnya nih masak. Malam harinya anak-anak kos tuh semua anak-anak kos tuh bakal diundang ke rumahnya pemilik kos buat makan bersama. Itu sudah rutin dilakukan dari dulu. Jadi lumayan pengiritan lah buat mereka yang budgetnya pas-pasan. Apalagi anak-anak sekolahan kan biasanya budgetnya pas-pasan nih. Itulah yang buat si Yamin ini betah tinggal di sana gitu. Singkat cerita, malam pun tiba. Akhirnya Yamin pindah ke kamarnya Bobby. Bobby tidur di ranjang, sementara Yamin tidur di lantai beralaskan kasur. Tidurlah mereka nih. Nah, singkat cerita, di jam 2 dini hari, tiba-tiba ada suara ketukan di jendela. Suaranya tuh kenceng, tok 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 gitu. Pokoknya suaranya tuh kenceng yang bikin si Bobby tuh kebangun. Bobby lihat dong ke arah jendela. Ketukan berhenti, Bobby lanjut tidur lagi. Nah, berikutnya ketukan itu bunyi lagi di jendela itu, tok 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 tok, dan kali ini lebih kenceng. Akhirnya si Bobby bangun. Dia buka tirai jendela, dia buka jendelanya, terus dia lihat kiri kanan gini, nggak ada siapa-siapa. Kamarnya si Bobby itu dari jendela itu langsung los menghadap ke kebun pisang yang ada di depan. Jadi pas si Bobby itu buka jendela, dia lihat kiri kanan nggak ada siapa, tapi pemandangan depannya itu langsung ke kebun pisang yang gelap. Jadi lampu tuh nggak nyampe ke kebun pisang ya, kebun pisang itu agak jauh tapi masih kelihatan gitu. Pas Bobby udah mastiin nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, ditutuplah jendela lagi nih, brek, brek. Terus si Bobby ini mundur perlahan. Di satu sisi, si Yamin berteriak dari dalam kamar. Dia ngerasa kasurnya tuh kayak ada yang goyang-goyangin, kayak gempa, pokoknya kayak gejek-gejek tuh, yang bikin si Yamin ini kaget dan terbangun. Yamin duduk di kasur, berpikir sejenak, itu tadi apa ya, gempa atau apa? Yamin yang masih ngerasa sadar nggak sadar, jadi masih ngerasa Yamin yang masih berusaha mengumpulkan nyawanya baru tidur itu, manggil-manggil Bobby, Bob, Bob, Bob. Ternyata di ranjang si Bobby itu nggak ada. Lalu si Yamin ini lihat ke jendela, loh kok jendelanya buka? Ini jam berapa? Jam 2. Ngapain ada jendela buka tuh, si Bobby kemana? Si Yamin bangun ngintip ke jendela. Dia senterin kan dari jendela tuh, kemana si Bobby ini? Pandangannya tertuju ke kebun pisang. Di sana si Bobby lagi sibuk. Si Bobby lagi sibuk ngegali tanah. Pakai tangan kosong, digaruk-garuk gitu. Pokoknya gali tanah pakai tangan kosong, kalian bisa bayangin ya. Gimana caranya tuh gali tanah pakai tangan kosong. Sampai hampir setengah badannya Bobby itu udah masuk ke lubang yang ia gali sendiri. Yamin kaget dong. Kamu ngapain, Bob? Kamu ngapain itu? Terus si Bobby jawab, aku lagi gali kuburan. Sini bantuin, kamu jangan liatin aja, bantuin sini cepetan, bantuin aku sini cepetan. Teriakannya si Bobby itu gak sempet bikin Yamin berpikir, maksudnya mikir ngapain si Bobby malam-malam di kebun pisang gali kuburan. Karena gak sempet mikir, si Yamin ini langsung bergegas ke lokasinya Bobby. Sampai di lokasinya Bobby, Yamin berdiri di sebelahnya Bobby, ngeliatin Bobby yang lagi ngegali tanah. Terus si Bobby ini teriak lagi, buruan Min, bantuin cepetan, cepetan biar gak keburu pagi. Pokoknya entah gimana si Yamin ini ikut ngebantuin Bobby ngegali tanah tanpa alasan, pokoknya hal yang gak masuk akal itu, tapi dia tuh kayak refleks aja ikut gitu, gali-gali gitu. Mereka berdua sibuk menggali sampai lubang itu lumayan dalam buat mereka berdua. Dan mereka berhenti. Tiba-tiba di dasar tanah itu kok ada sejenis kain putih. Diambillah kain putih itu sama si Yamin. Terus dia liatin, dia senterin, ini apa? Ditariklah kain itu. Dan kalian tahu, ketika kain putih itu ditarik, ternyata itu adalah kain kafan. Makin ke bawah kain itu, kok ada kepala di bawahnya? Ternyata kepala poci. Di bawah kain itu ada kepala poci. Dan yang lebih anehnya lagi, muka poci itu mukanya si Bobby. Mereka berdua langsung kaget, syok, dan membeku. Nggak ada yang bisa bergerak, nggak ada yang bisa berpikir, nggak ada yang bisa berteriak. Pokoknya mereka berdua membeku. Awalnya mata poci itu tertutup, namun tiba-tiba terbuka di depan mata mereka. Bobby dan Yamin kaget berteriak histeris. Dan semuanya gelap seketika. Yang ternyata itu si Bobby mimpi. Dengan keringat bercucuran, napas yang ngos-ngosan, Bobby bangun. Dia duduk di ranjangnya kan. Si Bobby ini mimpi, tapi mimpinya itu ke bawah ke kenyataan, kayak ngigau gitu. Jadinya si Yamin yang tidur di bawah itu denger dan ikut bangun juga.
Bob, kamu ngapain sih tidur-tidur kok teriak-teriak, ada apa? Kamu mimpi buruk apa? Gitulah si Yamin ini nanya kan. Terus si Bobby jelasin kalau dia tuh mimpi aneh. Dijelasin lah cerita mimpi yang dia alamin itu kepada si Yamin. Terus si Bobby ini nyeletuk, Min, ini nggak beres. Tempat ini kayaknya ada yang aneh deh. Aku mau pindah. Aku nggak mau mati di sini. Kita pasti bakalan jadi korban di sini. Pernyataan Bobby itu yang menurut Yamin berlebihan hanya karena sebuah mimpi. Maksudnya mereka baru aja tiba di sana. Ya dengan harga kosan yang murah, dengan fasilitas yang seperti itu, si Yamin tuh ngerasa sayang gitu buat ditinggalin. Mereka tuh udah bayar uang di muka. Jadi kalau mau cari kosan lagi, duitnya dari mana? Kan sayang gitu ditinggalin gitu aja padahal udah bayar. Akhirnya si Yamin ini jelasin lah ke Bobby bahwa mereka tuh harus bertahan dulu di situ setidaknya ya 1 bulan dulu lah. Itu kan kamu tuh cuma mimpi, belum tentu terjadi apa-apa. Buktinya banyak kok anak-anak di kosan ini yang masih betah, bahkan hingga bertahun-tahun ada di sini, sementara kita baru 2 hari 3 harian kok udah nggak betah. Bobby yang masih berusaha menerima sarannya si Yamin akhirnya mencoba untuk tidur lagi karena hari juga udah mau subuh, jadi bentar lagi terang. Terus keesokan harinya datang lagi penghuni baru namanya Lena. Baru lulus SMA, kuliah jurusan psikologi. Lena ini anak bungsu, sebelum itu belum pernah ngekos atau tinggal sendiri. Jadi dia tuh sedikit penakut. Apalagi ini kali pertamanya dia hidup sendiri dan ngekos jauh dari keluarga dan orang tua. Hari itu Lena berangkat dari Jakarta ke Malang. Lena dianterin oleh kedua orang tuanya sampai di stasiun. Jadi si Lena ini punya kakak namanya Ben Hur yang juga ngekos di kosan itu. Jadi si Lena itu sengaja ditempatkan di kosan itu biar berdekatan dengan kakaknya. Jadi orang tuanya di Jakarta itu bisa leluasa gitu, nggak mikir yang aneh-aneh. Karena si Lena sebagai anak cewek terakhir ngekos sendiri setidaknya deket dengan kerabat gitu. Si ibu ini berpesan nih kepada si Lena, Lena nanti sampai di sana nasehatin kakakmu biar sering-sering nelpon ke rumah, biar sering-sering ngasih kabar ke rumah. Ini sedikit aneh sih. Dari cerita itu kemungkinan kakaknya si Lena ini si Ben Hur jarang komunikasi, jarang ngasih kabar ke orang tuanya di rumah sampai orang tuanya tuh berpesan gitu kan. Oke lanjut ke perjalanannya si Lena ke Malang. Di dalam bus si Lena ini udah ada sedikit firasat yang aneh tapi nggak tahu apa. Pokoknya di dalam bus tuh Lena ngerasa kayak ada sesuatu yang berbeda. Beberapa jam perjalanan akhirnya Lena tiba di Malang. Sementara kakaknya Ben Hur sudah menunggu Lena di stasiun. Ben Hur ini sosok yang dingin, acuh, pokoknya cuek gitulah. Ben Hur menuntun Lena ke kosan mereka. Dan setibanya di kosan, mereka disambut oleh pemilik kos. Ibu kos terlihat lemah lembut, tutur bahasanya tuh halus, pokoknya enak didengar lah. Sementara Pak kos nggak terlihat neko-neko, biasa aja, tutur bahasanya juga biasa aja, artinya bukan yang terlihat galak, sangar atau gimana, nggak, biasa aja. Mereka berdua itu bener-bener biasa aja, nggak ada yang aneh. Ibu kos cerita tentang orang-orang yang ada di kosannya, setidaknya ada belasan orang yang ngekos di sana. Sebagian dari mereka ada yang kuliah, sekolah, dan kerja. Lalu ibu kos ini nganterin si Lena ke kamarnya. Jalan beriringan kan sambil ngobrol, ya ngobrolin apa gitu, gimana orang tuanya di kampung sehat dan lain sebagainya. Sampai tibalah mereka berdua itu di depan sebuah kamar. Di situ ada seorang pria tengah mengepel lantai. Kondisinya sedikit memprihatinkan, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi masih bisa melakukan aktivitas ngepel gitu. Ibu kos mengenalkan Lena kepada pria itu yang tidak lain adalah anaknya Bu Kos bernama Rian. Ya, setelah basa-basi sebentar dengan si Rian ini, Lena pun lanjut ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Lena agak cepat ngerasa nyaman soalnya kamarnya itu bagus, rapi, bersih, dan tertata. Tidak lama Lena itu duduk di kamarnya, tiba-tiba pintu kamar sebelahnya Lena itu terbuka kan. Keluar cewek dari kamar itu. Ceweknya itu periang banget pokoknya. Kamu penghuni baru ya? Kamu datang, kenalin, nama aku Rina. Aku anak ini loh. Pokoknya si Rina itu bener-bener cewek-cewek yang ceria,
dan supel. Si Rina tidak ragu-ragu ngajak si Lena kenalan duluan, basa-basi lah, inilah itulah, ngenalin lingkungan sekitar. Pokoknya si Rina ini benar-benar kawan yang periang lah. Malam itu, malam pertama si Lena di kosan itu, diajaklah keluar sama si Rina, keliling buat dikenal. Oh ini kamar ini penghuninya ini, namanya si ini, kerjanya si ini, gini. Lalu mereka duduk di ruang tamu, ngobrol-ngobrol lah, bahas inilah, bahas itulah, bahas masalah perkuliahan lah. Lalu, seperti dijelasin di awal bahwa di kosan itu ada tradisi yang namanya makan bareng atau makan bersama setiap 1 minggu sekali. Kebetulan malam itu adalah malam di mana mereka semua kumpul bareng buat makan. Semua anak kos datang ke rumahnya Bu Kos di jam seperti biasanya. Rumah Bu Kos ini seperti dijelasin di awal letaknya itu masih tetanggaan sama kosannya. Jadi masih satu area tapi beda bangunan. Di sini bangunan kosnya, di sini tuh bangunan rumah Bu Kos. Ya agak jauh terus agak ke belakang gitulah, tapi masih satu area. Memasuki ruang makan ada satu meja panjang lengkap dengan kursi, di mana satu meja itu cukup menampung semua anak kos dan pemilik kos. Semua anak-anak duduk di kursi mereka masing-masing, menunggu hidangan datang. Tak berapa lama Bu Kos keluar, ngedorong troli makanan. Menu malam itu rawon. Semua menikmati hidangan dengan senang dan tenang. Lumayan lah, dapat hidangan rawon yang gak semua penghuni kos bisa menikmati makan daging setiap harinya. Tapi di sini Lena memperhatikan Bu Kos, Pak Kos, dan si Rian. Mereka nggak makan hidangan yang sama dengan yang dihidangkan. Jadi mereka itu nggak makan rawon. Mereka makannya sayuran. Pokoknya makan sejenis gado-gado gitulah. Si Lena nih bisik-bisik kan ke Rina. Kok Bu Kosnya makannya beda sama kita? Lalu si Rina ngejelasin bahwa pemilik kos, Bu Kos, Pak Kos, dan si Rian itu vegetarian, gak makan daging. Ada si Bobby yang sensitif terhadap hal-hal mistis itu. Dari tadi si Bobby ini diam aja di sampingnya Yamin. Awalnya dia ragu menikmati rawon itu, tapi karena gak enak sama pemilik kos, apalagi si Bobby ini orang baru, jadi dia makanlah sedikit. Baru juga makan beberapa suap, si Bobby ini udah muntah. Muntahannya itu mengenai celananya si Yamin yang duduk di sampingnya Bobby, lagi makan. Jadi kalian bisa bayangin ketika kalian lagi makan bersama, tiba-tiba salah satu teman kalian tuh muntah di hadapan kalian. Apa kalian masih ada selera makan? Tapi bagi mereka, ya mungkin makanan rawonnya tuh enak, jadi nggak ngaruh ngelihat si Bobby yang muntah. Tapi si Bobby ini kan baru nyobainnya tuh beberapa suap aja, bukan habis semuanya. Jadi pas dia muntah itu nggak yang banyak banget semua keluar, enggak, cuman ya beberapa gitulah, maksudnya sedikit gitu. Terus si Bobby itu keluar ninggalin meja makan. Di sini Yamin berusaha untuk menenangkan situasi karena ngerasa nggak enak kan. Terus Yamin ini jelasin lah sama penghuni meja makan. Maaf ya Bu, maaf ya teman-teman, si Bobby itu lagi nggak enak badan dari tadi siang. Jadi mungkin tadi tuh dia ngerasa nggak nyaman. Selain itu si Bobby punya asam lambung. Akhirnya setelah penjelasan itu si Yamin ini keluar ninggalin meja makan, ngejar si Bobby sampai ke kamar. Sementara anak-anak lain masih menikmati hidangan mereka. Sampai di kamar, Yamin ngeliat Bobby tiduran, wajahnya pucat memegangi perut. Di sini Yamin ya ada sedikit keanehan sih, tapi dia tuh nggak ada bukti atau nggak ada hal yang benar-benar bisa meyakinkan bahwa tempat itu memang tidak beres. Di sisi lain, setelah acara makan selesai, anak-anak nih pada balikan ke kamar mereka, meninggalkan piring-piring itu tetap di meja. Lena sebagai orang baru yang terbiasa ngebantu orang tuanya di rumahnya itu kan nawarin bantuan nih. Saya bantuin ya cuci piring sama beresin alat makan ini. Tapi Bu Kos tuh nolak gitu. Nggak usah, kalian tuh capek, balik ke kamar aja, kalian belajar besok sekolah. Ini urusan ibu aja, nanti ibu yang beresin sama bapaknya. Gitulah si Bu Kos nih nolak kan. Lena pun balik ke kamarnya, tapi baru sampai di halaman, belum naik ke kamarnya dia. Dia ingat dia tuh ketinggalan sesuatu, HP-nya tuh ketinggalan di ruang makan. Baliklah lagi si Lena ke ruang makan yang tadi itu. Sampai di ruang makan dia lihat HP-nya tuh masih ada di kursi tempat ia duduk.
Dari lokasi itu, Lena dengerin suara kayak ada garpu atau sendok-sendok gitu jatuh ke lantai. Klontang, klonteng, klontang, piang gitu. Bukan suara piring pecah. Lena mikir kan, ih kenapa ya ibu kos kenapa ya? Jangan-jangan dia kenapa-kenapa kan? Akhirnya Lena ini berjalan ke arah suara itu. Ke arah dapur. Dari kejauhan, Lena lihat ibu kos lagi dorong troli. Troli yang tadi bekas makanan itu ke arah luar dapur. Jadi dapurnya itu los gitu ke belakang. Terus di belakang itu ada sebuah pintu yang menuju ke gudang belakang. Didoronglah troli itu ke arah sana, menuju ke gudang di belakang rumah. Di sini Lena tuh bertanya-tanya, itu piring kotor bekas makanan tadi ngapain dibawa ke gudang? Bukankah seharusnya dicuci? Belum habis si Lena ini bertanya-tanya, dia tuh masih ngintip. Bu Kos mulai buka pintu kamar yang terkunci gembok. Dia buka pintu kamar, kuncing, kuncing, kuncing. Nah setelah terbuka seres gitu, dimasukinlah troli itu ke dalam kamar itu, ke dalam gudang itu. Tak berapa lama Bu Kos keluar lagi dan gudang itu dikunci lagi. Di sini Lena masih berpikir tapi nggak nyamperin juga dan nggak bertanya juga. Dia balik ke kamarnya sambil berpikir, itu ngapain ya Ibu Kos masuk ke sana bawa troli kotor? Emangnya di situ ada mesin cuci otomatis atau gimana? Tak berapa lama si Lena ini mikir lagi, oh mungkin dikerjain besok paling ya karena ini udah malam. Mungkin Bu Kosnya capek, paling dikerjain besok itu piring-piring kotor. Begitulah si Lena berpikir. Malam itu suasana kosan tuh sedikit berbeda dari biasanya. Entahlah karena di sini Lena baru, jadi masih belum paham perubahan yang terjadi di kosan itu. Dari sisi Bobby dan Yamin masih tidur berdua di dalam satu kamar. Sementara malam itu si Bobby benar-benar makin parah kondisinya. Tubuhnya panas, keringetan, wajahnya pucat, dan sering ngigau. Yamin yang panik adalah niatnya dia buat ngambil air dingin atau air es buat ngompres si Bobby ini, karena si Bobby demam. Langkah kaki paniknya Yamin terdengar oleh si Lena dari kamarnya, karena si Lena juga belum tidur. Kebetulan jalur yang dilewati Yamin itu melewati kamarnya Lena, jadi kan kedengaran ada langkah gitu di luar. Nah si Lena yang belum tidur ini kan, itu suara langkah siapa ya jam segini keluyuran. Akhirnya buka pintu lah si Lena, diintip. Ternyata itu ada Yamin lagi ngambil air es. Terus si Lena nanya, "Bang, mau ngapain ngambil air es, Bang?" "Itu si Bobby demam, aku mau kompres." Nah di sini si Lena itu nawarin, "Jangan pakai air es bang, nanti tambah parah, pakai air anget aja. Ini biar aku aja yang ngambilin, abang ke kamar aja urusin si Bobby." Akhirnya Lena pergi bikin air panas dan Yamin kembali ke kamar. Sementara di dalam kamar Bobby itu kondisinya makin parah, makin mengacau, mengigau. Pokoknya ngomong itu makin ngacau kemana-mana, kayak di sini ada banyak, kita bakalan dimakan, pokoknya di sini ini, kita pergi dari sini. Tapi dia tuh matanya tertutup, kondisinya panas, badannya menggil-gil. Tak lama, Lena pun datang bawa air hangat buat ngompres si Bobby. Yamin mulai ngompres si Bobby. Setelah Bobby dikompres ya beberapa saat, akhirnya si Bobby ini bisa sedikit tenang dan bisa tidur. Lena pun kembali ke kamarnya. Tapi ketika suasana semakin malam, Bobby bangun lagi. Kali ini dia bertingkah lebih aneh. Bobby bangun, terus dia kayak ngemasin barang-barangnya gitu, semua bajunya, keperluannya dia, pokoknya barang-barangnya dia tuh dimasukin ke koper semua secara acak. Pokoknya diambil asal aja gitu, jeblek, 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 antar sadar nggak sadar, dibilang nggak sadar, dia sadar, dibilang nggak, dia tuh kayak masih ngigau gitu, masuk-masukin barang-barang gitu ke dalam koper. Yamin yang bingung kan nanya, "Kamu mau kemana malam-malam gini? Kamu kemana?" Dipegangin lah pelipisnya nih. "Kamu kenapa dipukul-pukul gini, dipijit-pijit badannya? Jangan-jangan ini anak nggak sadar kayak mimpi berjalan gitu." Kan berusaha lah si Yamin ini menyadarkan, dibangunin kan, "Kamu kenapa? Kamu kenapa?" Ternyata si Bobby ini nggak ngigau, dia tuh sadar. Kata Bobby, "Aku mau pindah dari sini, aku mau keluar dari sini. Ayo Min, kamu ikut aku, ayo, ayo. Bahaya loh, nanti kamu bisa jadi korban di sini. Kamu bisa mati di sini, ayo Min pindah." Nah di sini si Yamin masih kekeh nggak mau pindah karena sayang duitnya, ditinggalin gitu aja. Apalagi Yamin ini lagi nggak punya duit, nggak bisa dong pindah sembarangan, apalagi malam-malam. Terus si Yamin nanya, "Terus kamu malam-malam gini mau kemana?" Si Bobby bilang dia tuh mau pindah ke tempat temennya, mau numpang di sana dulu. Terus dijelasin lah lagi, "Bobby, ini kan udah malam, nggak bisa ya kamu tunda sampai besok lah, sampai besok pagi. Kan lagi beberapa jam aja pagi. Ini udah malam, kamu mau gimana bawa barang banyak sebanyak ini? Mau nyari angkot?
atau mau nyari ojek di mana. Tapi si Bobby pokoknya nggak mau dengerin, pokoknya dia mau pindah malam itu juga. Bobby keluar, dikejar oleh Yamin. Mendengar keributan itu, Lena yang dari tadi belum bisa tidur juga, akhirnya keluarkan ikutan ngejar si Bobby ini ke halaman. Bobby keluar, baru juga si Bobby ini nyampe di depan gerbang, tiba-tiba Pak Kos dateng, naik mobil sama istrinya. Masuk ke halaman lah itu mobilnya, lampu mobilnya itu masih menyala gitu, Pak Kosnya turun. Ditanyalah kan, ini kenapa ini mau kemana malam-malam begini? Ya pokoknya ditanya baik-baik lah, secara halus dan lembut seperti biasanya ibu kos yang halus dan lembut itu. Lalu si Bobby itu jelasin dia tuh mau pindah karena nggak betah di situ karena dibilang rumah kosannya itu angker. Suasana saat itu agak remang-remang jadi nggak bisa dilihat jelas reaksi antara Pak Kos dan Bu Kos ini mendengar pernyataannya si Bobby. Yang jelas ada sedikit perubahan di raut wajah mereka. Karena nggak bisa menahan si Bobby untuk tinggal sampai besok lah. Pak Kos dan Bu Kos ini nyerah. Si Bobby pun keluar. Bobby melangkah sekitar ya kurang lebih ya beberapa meter lah, 200 meteran gitu dari kosan itu. Tiba-tiba lampu kosan atau lampu yang ada di sekitar kos dan rumah itu mati seketika, plek, terus bentarnya lagi hidup lagi, plek, plek, terus bentarnya lagi, plek, lama, sekitar 5 menitan itu, mereka bertiga, Lena, Yamin, Bu Kos dan Pak Kos masih di halaman. Lalu si Lena ini mendengar Bu Kos ini bisik-bisik sama suaminya, Pak Rian, Pak Rian, Pak, ya sejenis itulah. Sedetik kemudian lampunya menyala, plek. Nah setelah lampunya menyala, bergegaslah si Pak Kos ini masuk rumah, diikuti oleh Bu Kos dari belakang. Lena dan Yamin pun kembali ke kamarnya. Ketika Bu Kos dan Pak Kos sampai di kamar Rian, kondisi Rian itu benar-benar sudah memprihatinkan. Ia tergeletak di lantai dengan badan yang melepuh. Seperti habis terbakar gitu. Pokoknya badannya ini melepuh, kondisinya itu lemah tapi masih bernapas. Malam itu berlalu.